dari tergugat siapa yang hadir? Baik, terima kasih Yang Mulia. Tergugat diwakili oleh Yogi Setiawan, Renda Suari dan Baduri Yang Mulia. Dari penggugat siapa yang hadir? Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Penggugat yang hadir pada persidangan hari ini diwakili oleh Dr. Alessandro Rey, Saudara Yoel Latif, dan Saudara Kevin Indrawani. Baik, untuk legal standing berbanding untuk perekaman jangan direkam dulu ya, izin majelis belum ngasih izin. Izin majelis, kami sudah bersurat, Ya, makanya kami majelis mau belum ngasih izin itu dan dinyalain soalnya. makanya kami mau sampaikan terlebih dahulu. Matiin dulu baru dikasih izin. Iya, karena kami sudah bersurat izin majelis dan belum ditanggapi, maka biasanya menurut kami kalau majelis tidak memberikan tanggapan sudah dikabulkan majelis. Makanya kami mengkonfirmasi sebenarnya. Majelis kan tidak pernah bersurat dengan para pihaknya. Kenapa majelis izin? Majelis tidak pernah berkorespondensi dengan para pihak. Jadi izinnya akan dikasihkan secara lisan. Jadi matikan dulu, baru nanti izinnya disediakan. Baik, pemohon penggugat terkait dengan untuk siaran langsung ini gunanya untuk apa? Itu jangan direkam dulu ya, izinnya dulu. Ada live dari penggugat? Tidak ada majelis. Oh, walaupun di sini ada ya? Ya, kami menyampaikan itu kalau memang dimungkinkan, misalnya prinsipalnya itu hadir secara online, lalu yang bersangkutan minta juga stafnya melakukan perekaman misalnya. Nah, itu dimungkinkan secara live. Tapi ketika kami hadir onsite majelis, kami tidak punya infrastruktur. Yang punya infrastruktur itu hanya pengadilan saja. Ya, begitu majelis. Jadi kalau ini memang tidak ada live-nya untuk sidang ini gitu ya. Betul. Tapi untuk sidang kalau seandainya online, penggugat ingin live. Betul majelis. Live untuk gunanya untuk prinsipal toh. Betul majelis. Tidak untuk umum gitu. Iya. Oke, yang kelihatan tidak untuk umum kan penggugat. Bagaimana majelis? Bukan untuk umum kan ya. Dan untuk kepentingan prinsipal ketika ini. Ya, satu pertama kami sampaikan kepada prinsipal, yang kedua kami dokumentasikan sebagai kuasa. Oke, untuk kepentingan kuasa. Iya. Oke. Bukan untuk kepentingan umum, dilihatkan secara umum gitu ya. Kami tidak akan melive-kan majelis, tapi kami mendokumentasikannya ya untuk kepentingan kami gitu. Dan kami diberikan kuasa untuk itu. Bahkan majelis kalau baca di sana, kami bisa nanti menerbitkan buku mengenai perkara ini. Ya, itu sebenarnya kan bagian daripada apa yang terjadi di persidangan majelis. Ya, jadi karena ini persidangan dibuka dan terbuka untuk umum, kebetulan penggugat juga dosen. Jadi maka nantinya juga kalau dimungkinkan kami akan menerbitkan buku dan beberapa perkara sudah kami terbitkan bukunya. Ya, begitu majelis. Tidak keberatan dari majelis untuk direkam dan disiarkan. Kalau untuk kepentingan prinsipal, catatannya gitu ya. Untuk kepentingan prinsipal dan pendidikan maksudnya tadi gitu. Betul majelis. Kepentingan prinsipal, kemudian pendidikan, dan yang kedua memang dokumentasi daripada kuasa. Oke, silakan. Baik, secara legal kecuali untuk surat kuasa atau kuasanya tidak perlu diganti, surat pernyataan dari pemberi kuasa bahwa jabatan direktur utama yang tertulis dalam surat kuasa sama dengan orang yang sama maksudnya kan, dengan yang tertulis di akte notaris nomor 99 yang ditulis sebagai direktur. Baik, secara legal para pihak berhak untuk menghadiri persidangan, baik penggugat dan penggugat. Ya. Baik, sebelum kita lanjut ke pemeriksaan formal kita dengarkan pembacaan penetapan ketua pengadilan oleh Ibu Panitra. Silakan Ibu. Ketua menyampaikan penetapan melakukan sebuah pemanggilan dari Ibu dari Nilai dari 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kami Ketua Perpajakan membaca menetapkan untuk maju ke lembaga dengan demi Fernando Tanggolong STMMMAKM Musli sebagai ketua, Hari Kesodo SFMM sebagai anggota, Mardinus Irawan Profianto STSIM sebagai anggota, dibantu oleh Tiwajiro sebagai panitia pengganti untuk memeriksa dan mengusut
sengketa pajak PT Sumber Rezeki, ulangi PT Sumber Daya Pangan dengan nomor sengketa 0043 dari pemilu 2024 dari DJP jenis sengketa gugatan pajak tahun pajak 2024 dengan persidangan di Jakarta. Tata di Jakarta pada tanggal 3 September 2024. Ketuaan oleh pajak ahli hakim SH SIAK MSC MH diulangi ahli hakim SH SIAK MSC MH. Baik, terima kasih Bukan. Sebelum kita masuk ke materi dari gugatan, kita akan bisa formal pengajuan gugatan terkait dengan kewenangan objek sengketa, bahwa objek sengketa ada surat berupa surat tergugat nomor S1331 dari KPP garing 2701 garing 2024 tanggal 26 Juni 2024 hal tanggapan atas surat nomor 0067 garing FRNC garing SPPSS garing 6 Romawi garing 2024 menurut penggugat merupakan kewenangan pengadilan pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa. Sedangkan menurut penggugat dalam surat tanggapannya menyatakan bahwa gugatan mengandung unsur error in objecto atau kesalahan atas objek yang dipersengketakan sehingga tidak memenuhi ketentuan formal. Itu menurut tanggapan dari bantahan dari tergugat. Dari tanggapan dari tergugat. Penggugat belum membuat surat bantahannya. Terima kasih majelis. Itu yang kami hendak tanyakan majelis. Karena kami menerima surat dari PP permintaan berkaitan dengan tanggapan, tapi kami tidak menerima tanggapannya. Suratnya kok? Iya, suratnya kok majelis. Ini kami sampaikan kepada majelis. Ini ada kami terima surat dari PP tanda terima berkaitan dengan nomor perkara, lalu ada permintaan surat tanggapan. Tanggal Ya. 30 Agustus kan? 2 Agustus majelis. Surat permintaan surat bantahan tanggal 30 Agustus. Betul majelis. Bukan, kami terimanya ini permintaan surat tanggapan 2 Agustus. Ditujukannya kepada Kamil DJP. Kalau itu kepadanya Kamil DJP. Betul majelis. Ya, ini kan ditembuskan ke kami. Iya. Ya. Tapi pengadilan pajak juga mengirim ke PT Sumber Rezeki Pangan Jalan Tangkir Raya itu tanggal 30 Agustus terkait dengan permintaan surat bantahan. Nah, itu yang kami belum terima majelis. Buktinya kami belum terima, kami bersurat lagi kepada majelis. Kami menanyakan, surat kami ini tertanggal 16 September. Permohonan permintaan informasi mengenai tanggapan tergugat terhadap gugatan penggugat. Nah, kami sampaikan kepada majelis. Kami paling terakhir dulu, karena Ya. majelis nggak penggugat itu tadi suratnya tanggal ditujukan ke mana yang tanggal 6 September tadi? Ini surat penggugat tanggal 11 September 2024 kepada Ketua Pengadilan Pajak majelis. Bisa surat tanggal Ini majelis itu sebenarnya sudah terlampir juga di dalam berkas yang tadi kami sampaikan. oh yang ini Iya, di dalamnya sudah ada majelis. ya. Tapi nggak apa-apa kami sampaikan lagi. Karena majelis cuma mereka legal standing, nggak lihat
ada surat yang lain. Yang ini kan surat. Iya, jangan kita kopikan saja ya, untuk menggugat kami. Boleh majelis. Untuk supaya ditanggapi karena ini terkait formal ya. Jadi kita belum bisa putus mana-mana kalau formalnya belum selesai gitu ya. Karena menurut yang tergugat kan, menurut tergugat bahwa itu tidak memenuhi ketentuan formal ya. Supaya jadi sekali ditanggapi dulu formal dengan formal ya. Tolong dikopikan buat penggugat ini untuk bisa tanggapi sidang berikutnya. Baik, untuk formal pemeriksaan akan tidak dilanjutkan sementara untuk menunggu bantahan dari penggugat ini. Penggugat ini catatan dari panitera nih, majelis tidak pernah surat penyurat. Jadi surat permintaan bantahan dari majelis dari pengadilan pajak disampaikan ke komandan penggugat dan diterima oleh tanggal 10. Ini memang tanggal 3 September diterima oleh Satpam KDD. Itu tanggal 10 September 2024 di alamat tanggal penggugat ini catatan dari panitera majelis hakim, tapi nanti ditanggapi aja sudah ada kopinya aja gitu ya. Atau mungkin mau datang juga terserah penggugat sih mengulang lagi ke prinsipalnya. Tapi suratnya nanti akan disampaikan untuk ditanggapi terkait dengan formal, karena formalnya menurut itu sudah, menurut penggugat itu tidak memiliki formal, jadi nggak fair rasanya kalau ke penggugat tidak dikasih kesempatan untuk melakukan bantahan. Jadi sidang berikutnya nanti disampaikan bantahan terkait dengan jangka waktu dan lainnya. Jadi kecuali formal yang itu, jangka waktunya kalau menurut majelis tidak ada yang melewati, semuanya memiliki ketentuan formal terkait dengan penandatangan juga memiliki ketentuan formal berhak karena ini jangka waktu sehingga yang tidak belum dapat diputuskan terkait dengan format itu termasuk gugatan termasuk serangan putusan atau karena error dalam sengketa. Kalau terkait materinya nanti kita bahas sesudah pemohon banding menyampaikan bantahan. Kami menunggu majelis. Ada beberapa yang kami ingin tanyakan. Yang pertama dari mengkonfirmasi saja. Tadi majelis mengatakan diterima oleh DD Satpam tanggal 10 ya majelisnya. 10 September ya. Itu dari panitera. Ya, oke. Nanti kami akan konfirmasi majelis karena sebenarnya perkara Aquo ini juga berkaitan dengan
SKP dan STP yang menurut tergugat juga sudah disampaikan, lalu diterima oleh pihak yang menurut tergugat itu adalah karyawan, padahal penggugat tidak punya karyawan yang bersangkutan, ya. Nah ini yang menjadi juga perkaranya menjadi similar ya, atau tipikal ya, karena tergugat selalu mengatakan begitu ya, padahal kan penggugat tidak punya karyawan itu. Nah, kita pertama majelis nanti kami akan konfirmasi. Nah, tapi memang boleh dipastikan penggugat atau prinsipal itu nggak pernah pindah alamat ya di jalan kaki atau yang sekarang ini majelis, karena tergugat. yang surat ke tujuan itu jalan kaki. Nah, majelis nanti Nanti konfirmasi. nanti dipastikan itu nggak pernah pindah ya? Nggak pernah kayak gitu. Nanti kami akan pastikan lagi majelisnya, supaya kami tidak salah memberikan informasi. Tapi untuk sekedar informasi majelis saja, perkara ini kan memang berkaitan dengan SKP dan STP yang menurut tergugat sudah disampaikan, ya. Sementara kami memohon majelis untuk diberikan kembali, ya. Nah, tapi kemudian tergugat menolak karena sudah merasa mengirim. Nah, sementara kami belum merasa menerima, dan yang menerima itu bukan karyawan kami, karyawan penggugat, karena penggugat tidak punya karyawan yang bersangkutan. Nah, kami berpendapat, penggugat berpendapat, sebenarnya itu masalah sederhana kan untuk menyampaikan SKP STP. Tapi menurut tergugat, menyampaikan kembali, tanda petik ya, kembali itu versinya artinya menurut tergugat yang kedua kali. Padahal menurut penggugat kan belum pernah diterima. Menyampaikan kembali itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Nah, sementara kalau tidak disampaikan kepada penggugat, maka penggugat tidak punya hak untuk menempuh upaya administratif maupun upaya hukum. Ya, bagaimana penggugat mau menempuh upaya apapun begitu ya. Nah, sebenarnya sederhananya kan mengenai itu, majelis. Ya. Ini kami sudah terima, majelis. Baik, jadi sudah terima, silakan dibuat bantah karena formal ini materi tidak akan maju kalau formalnya belum kita kasih hak dari penggugat untuk membantah anggapan dari penggugat. Ada lagi dari penggugat yang mau disampaikan? Ya, kemudian perlu kami sampaikan atau penggugat sampaikan kepada ini berkaitan dengan sebenarnya soal tergugat adalah apakah surat akuo ini adalah keputusan yang dapat digugat. Ya, sederhana sekali sebenarnya perkara ini ya. Karena menurut tergugat yang boleh digugat itu ya kalau enggak SKP atau STP atau keputusan keberatan. Yang lain-lain itu sepertinya tidak bisa digugat. Maka ketika objeknya itu bukan berjudul keputusan Direktur Jenderal Pajak, maka kemudian dianggap bukan sebagai keputusan pejabat atau basiking yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak atau pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peraturan. Ya, nah itu menurut penggugat itu sah-sah saja, itu kan pembelaan yang sangat normatif saja di persidangan manapun. Namun ketika nanti majelis mempunyai pendapat bahwa ini bukan merupakan objek gugatan, sementara penggugat tidak punya lagi objek lain untuk diajukan di muka persidangan, maka nanti kami akan mengajukan ahli sesuai ketentuan pasal 69 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pengadilan Pajak. Karena kita tahu bahwa perkara pajak maupun perkara pun itu tidak bisa jalan kalau tidak ada objek. Sementara objek ini kan yang dipersoalkan oleh tergugat ya, dan kami tidak bisa menempuh upaya apapun, penggugat tidak bisa menempuh upaya apapun, baik administratif maupun hukum, baik itu upaya gugatan, upaya keberatan atau upaya lain-lain lah ya yang diatur oleh undang-undang, karena memang objeknya tidak ada. Ya, karena memang kami tidak pernah menerima SKP dan STP. Nah itu yang menjadi persoalan yang sebenarnya menurut penggugat sangatlah sederhana. Nah, oleh karena itu, kalau majelis mungkin sudah membaca gugatan kami sudah sampaikan di sana tanggapan kami bahwa kami tidak mempunyai karyawan yang bersangkutan seperti yang dilakukan oleh tergugat. Dan kami hanya memohon untuk dikirimkan kembali. Namun tergugat tidak menjawab kalau mengirimkan kembali itu norma mana yang dilanggar.
Dasar hukum mana yang dilanggar kalau harus dikirim kembali? Ya, hukum acara yang mana yang dilanggar kalau harus dikirim kembali? Kenapa itu sangat sulit sekali gitu ya? Apakah ada hukum positif yang dilanggar ketika kemudian penggugat mengajukan permohonan dan kemudian tergugat mengirimkan kembali? Apakah itu sangat sulit sekali gitu ya? Nah itu yang menurut kami, menurut penggugat sepertinya penggugat kami tidak bisa, karena belum baca ya, tapi secara sekilas tadi kami baca sepertinya itu yang belum ada di dalam tanggapan tergugat ya. Dan itu yang menjadi objek perkara, sederhana sekali sebenarnya majelis ya. Jadi kalau memang nantinya majelis sependapat dengan tergugat, maka izinkan kami menghadirkan ahli karena memang itulah satu-satunya objek yang bisa kami ajukan gugatan. Kami juga nanti akan lampirkan beberapa putusan pengadilan pajak yang ada di beberapa majelis, ya, majelis 1, kemudian majelis majelis 12, nanti berkaitan dengan bahwa keputusan itu tidak melulu mengenai judul, tapi berkaitan dengan substansinya, ya. Nah, itu nanti kami akan sampaikan juga majelis. Tapi tentunya kami akan sampaikan dulu bantahan kami, baru kami ajukan ahli. Kalau majelis berpendapat lain. Ya, majelis dari tadi sudah menyampaikan majelis tidak punya pendapat, belum punya pendapat majelis di putusan kan ya, di putusan. Jadi yang majelis sampaikan itu pendapatnya tergugat, disampaikan seperti yang berperkara kalian berdua, kami enggak lah. Kami cuma memutus yang benar, yang mendengarkan ketentuan gitu ya. Kalau memang dipandang perlu oleh penggugat untuk menghadirkan ahli, kami tidak menolak gitu ya. Jadi kalau mau menganggap bahwa bantahan nggak terlalu harus di depan, ya semua materi cuma itu nggak masalah kan. Memang majelis memberikan kesempatan ke penggugat untuk melakukan bantahan dulu. Kalau mau langsung ke materi juga nggak masalah juga, penggugat kan gitu ya. Penggugat mau langsung atau mau bantahan dulu? Terima kasih majelis. Penggugat paham majelis bahwa sebenarnya kan ketika ketua pengadilan pajak menunjuk majelis untuk memeriksa dengan hukum acara biasa, sebenarnya kan semuanya harus diperiksa, baik itu formil maupun materi. Tapi majelis mau izin, di pengadilan pajak ini, di 20 majelis, yang ada 20 majelis di pengadilan pajak, beberapa majelis itu, betul majelis, maksud saya 20 itu A dan B, ya, 20 A dan B, total 40 dengan 72 hakim. Di pengadilan pajak ini majelis mazhabnya berbeda-beda, ya. Ada yang kemudian baru sidang satu kali, kemudian langsung diputuskan, kemudian hak penggugat belum diberikan. Makanya kami sampaikan majelis, ya. Kalau majelis berpendapat seperti itu, penggugat sangat mengapresiasi. Itu tandanya ketua majelis paham hukum, ya. Nah, jadi kami sampaikan di depan. Tapi kalau tadi majelis berkata kita periksa materinya, penggugat juga setuju majelis. Yang penting tidak dihentikan dan alat bukti penggugat akan penggugat sampaikan, baik itu surat, ahli, saksi, ya, kecuali yang nomor 4 majelis ya, pengakuan para pihak, karena memang para pihak nggak pernah sama-sama mengakui ya. Kalau mengakui nggak ada sengketa majelis. Paling senang majelis itu kalau dua-duanya ngakuan. Saya putusan. Nah jadi itu majelis. Kalau penggugat mengakui majelis, maka target penerimaan pajak yang sebenarnya dicari-cari oleh tergugat juga tidak akan tercapai. Karena kan penggugat belum menggunakan haknya majelis. Jadi tetap di sidang berikutnya tergugat akan membuat bantahan ya. Sidang berikutnya kita baca agendanya. Karena bantahan masih diberikan kesempatan untuk penggugat menyampaikan bantahan di sidang berikutnya di rencanakan 7 Oktober, dan sekaligus juga kita bahas pokok masalahnya ya, nanti sekaligus jalan dengan dibantah. Nilai sengketa nggak ada yang dibahas ini masih pakai draft. Ini nilai sengketa cuma surat S1331, bukan ada nilainya. Cuman alasan penolakan atau kalau versinya penggugatan penolakan, versinya tergugat sudah menjawab gitu ya. Itu versinya dalam tanggapan mereka. Sudah jawaban kenapa tidak membuktikan, kalau ada pasti dia harus nanya ke kandilnya, dijawabkan, yang jawab orang Palembang ya. Sumbar Jambi. Ya, berarti harus nanya kalian ya ke sana, kenapa lagi kasih itu permintaan
Pak Rey itu cuma ngasih gitu aja, apa susahnya gitu Pak Rey ya? Betul majelis. Terus silakan disampaikan tanggal 7 Oktober alasan tidak disampaikan. Karena itu gugatan Sumber Jambi. Sumber Jambi. Berarti harus nanya kalian ke sana kenapa nggak dikasih itu permintaan Pak Rey itu cuma ngasih gitu aja, apa susahnya gitu Pak Rey ya? Betul majelis. Terus silakan disampaikan tanggal 7 Oktober alasan tidak disampaikan. Karena itu gugatannya terkait dengan itu kenapa menyatakan itu tidak memenuhi juga lebih paham ya, karena ini orang yang hadir sini kan nggak yang menjawab surat hari ini, paham ya kabarnya, dia nanya dulu ke teman-temannya di sana, walaupun dia mewakili Direktur Jenderal Pajak tapi situasinya dia bukan orang yang jawab. Kemudian di kesempatan sidang ketiga sekaligus nanti penggugat menyampaikan alat bukti. Kalau ada ahli silahkan disampaikan sidang sebelumnya, misalnya pemohon penggugat ingin menghadirkan ahli silakan, tapi kurikulum ini disampaikan terlebih dahulu sebelum dia dihadirkan dalam persidangan. Kemudian nanti ada sidang keempat tanggapan dari tergugat, sidang kelima batang atau tanggapan dari penggugat untuk tanggapan tertulis dari tergugat di tanggal 18 November direncanakan. Sidang ke-6 paling sudah kesimpulan akhir gitu ya. Kalau ada hal-hal yang lain bisa muncul itu tanggalnya itu tidak sampai ke reses, semoga ya sudah bisa kesimpulan akhir. Gimana penggugat dengan rencana agenda persidangan seperti itu? Terima kasih majelis hakim yang terhormat. Yang disampaikan tadi majelis menurut penggugat sudah cukup baik majelis. Namun penggugat perlu menyampaikan tambahan informasi saja bahwa tergugat ini kan menyampaikan bahwa ada resi pos majelis, ya, resi pos yang menurut tergugat itu sudah diterima oleh karyawan penggugat, namun penggugat membantah itu bukan karyawan penggugat. Nah, oleh karena itu, ketika memang tergugat pada akhirnya berpendapat bahwa tergugat itu meskipun untuk sementara majelisnya belum ada norma yang melarang kemudian tergugat untuk menyampaikan kembali dalam tanda petik SKP maupun STP itu, kalaupun tergugat nantinya membantah demi membuat terang suatu perkara, maka kami mohon kepada majelis ya untuk memerintahkan kurir yang bersangkutan atau SAP untuk dihadirkan di muka persidangan ya, karena persoalannya tergugat hanya mengatakan ada surat sudah disampaikan majelis ya. Lalu kemudian penggugat mengatakan itu bukan karyawan kami dan kami tidak pernah terima ya. Menurut hukum acara peradilan pajak, majelis punya kewenangan untuk memerintahkan pihak-pihak yang dianggap penting untuk memberikan keterangan di muka persidangan ya. Kami sudah bersurat majelis kepada SAP selaku kurir dan secara tertulis kami bersurat 2 kali majelis, penggugat bersurat 2 kali, namun mereka tidak memberikan jawaban, namun mereka memberikan jawaban secara lisan saja pada saat surat disampaikan. Prinsipnya mereka tidak keberatan kalau memang ketua majelis atau ketua pengadilan pajak memerintahkan mereka untuk memberikan keterangan ya, apakah betul SKP STP itu diterima oleh orang yang menurut tergugat adalah karyawan penggugat ya. Nah, jadi prinsipnya itu majelis, itu kewenangan majelis ya, majelis bisa melakukan itu supaya didengar kesaksiannya atau keterangannya demi membuat perkara ini terang beneran. Nah, kami sudah berkomunikasi, kami tentunya tidak punya kewenangan majelis ya untuk memerintahkan kurir atau PT SAP untuk hadir di muka persidangan, tapi berdasarkan hukum acara majelis punya kewenangan itu. Nah, nanti kalau memang tidak ada pengakuan dari tergugat ya tentunya itu kewenangan majelis untuk membuat perkara ini terang benderang majelis. Demikian, terima kasih. Majelis sudah membaca dari tergugat dan dari penggugat menghadirkan pihak yang menyatakan orang lain, tapi kita akan dengarkan dulu dari tergugat gitu ya, penjelasannya seperti apa sih gitu ya, kan pelan-pelan gitu ya. Terus memang sudah ada pernyataan dari saudara Hengki selaku direktur bahwa nggak ada kawan yang bersangkutan gitu. Kalau juga sudah Hengki dihadirkan di persidangan gitu kan ya. Kalau itu pemohon penggugat bisa lah yang menghadirkan. Saudara Hengki ditanya dulu misalnya dengan penggugat, nggak ada kawan yang dia gitu ya. Nanti ya sama karyawannya.
Betul. Sama India. Sama siapa sih? Nadia sama India. Tapi Nadia ya, Iya. menurut penggugat ya. Ini belum tergugat, belum ada bukti bahwa tidak ada karyawan bernama itu, harus dibuktikan juga ya. Itu baru pengakuan dari penggugat kan gitu ya, saudara yang selaku penggugat nanti bisa dibuktikan. Tergugat nanti menjawab itu ya semuanya yang disampaikan oleh penggugat dalam surat gugatan. Secara jelas apa yang disampaikan Pak Rey itu ada semua di gugatan yang kami udah baca juga nanti, tapi cuman tergugat ini pasti belum baca secara utuh gitu Pak Rey, karena ini orang yang berbeda yang menjawab surat bantahan ya tanggapan. Dikasih kesempatan lah mereka belajar dulu ya untuk bisa menghadirkan, kan dia juga punya kuasa untuk menghadirkan orang KPP itu, DJP itu punya kuasa lebih besar. Silakan nanti membuktikan bahwa orang-orang yang di dalam surat gugatannya ada sesuatu yang belum jelas, maka kami mohon kepada majelis bisa menggunakan kewenangan majelis ya di Undang-Undang Pengadilan Pajak untuk membuat terang suatu perkara. Kalau memang tidak ada pengakuan para pihak berkaitan dengan itu ya. Itu saja majelis kami mau menambahkan supaya bagian daripada rencana. Tapi kalau di perjalanan ternyata sudah bisa terbukti kan tentunya penggugat pikir tidak diperlukan. Tapi kalau memang diperlukan, kami hanya menegaskan bahwa majelis punya kewenangan yang melekat kepada majelis hakim. Terima kasih. Dari tergugat ada yang disampaikan. Sudah sebentar cukup ya. Belajar yang banyak nanti. Soalnya gugatan bersitanya banyak. Baik, sidang kita lanjutkan ditunda ke tanggal 7 Oktober 2024, sidang ditutup. Dengan berakhirnya pemeriksaan PT Sumber Rezeki Pangan, sidang pemeriksaan secara tatap muka Majelis 8A hari Senin tanggal 23 September 2024 dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah dinyatakan selesai dan ditutup. Ganti layar. Ganti layar. Sejam ya Pak? Sejam. Hadirin dipersilakan duduk.